Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sebetulnya yang namanya lintang kemukus itu adalah ini apa, semacam meteor. Nah, itu ada komet, ada meteor. Nah, itu tergantung daerahnya menerjemahkan yang mana. Nah, kalau komet itu panjang dia. Biasanya itu kalau untuk orang-orang dulu itu dijadikan satu pertanda katanya. Itu pertanda di satu tempat akan terjadi apa, semacam begitu. Lintang kemukus itu. Tapi sebetulnya ingat ya, hidup kita itu hari ini dan detik ini. Kita akan bisa melakukan perubahan-perubahan pada hari ini dan detik ini. Mau lintang kemukus, selama itu bukan asteroid sebesar planet yang menabrak planet bumi, itu masih aman. Jadi ketika kita melihat lintang kemukus, oke, itu lintang kemukus. Oke, itu meteor. Oke, itu komet. Oke, itu yang namanya ini apa? Menurut orang-orang itu, menurut primbon itu adalah, oh nanti bakal ada kejadian ini dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memaksimalkan hari ini dan detik ini. Sehingga apapun yang diramalkan atau apapun yang dikatanya akan terjadi, itu bisa kita antisipasi pada hari ini dan detik ini. Begitu loh. Kalau misalnya, oh nanti ada bencana dan sebagainya. Misalnya, ada bencana, misalnya pandemik lah, ini kita akan bicara tentang pandemik. Nah, kita kan sudah punya antisipasinya. Antisipasinya itu malah setahun sebelumnya. Karena kita sudah bisa membaca tentang hal semacam begini. Ya sudah, atasi saja. Jadi ketika ada apapun, bisa di primbon itu apapun, hidup kita sekali lagi adalah hari ini dan detik ini. Maksimalkan hari ini dan detik ini. Nah, di sanalah kita akan punya solusi. Bukan hanya kita melihat, wah, ini nanti akan begini. Wah, ini nanti akan begitu. Tapi tanpa solusi. Manusia dilengkapi akal. Dilengkapi akal untuk membuat perubahan. Kalau misalnya terjadi yang diramalkan, hal-hal yang katanya diramalkan, misalnya ada ini, ada itu, dan sebagainya, sudah deh, kita hadapi. Kalau misalnya kita tahu nanti akan terjadi apa. Kalau belum, berarti maksimalkan saja hidup kita hari ini dan detik ini. Jadi itu adalah jawaban yang jauh lebih masuk akal. Daripada kita jadi paranoid, wah nanti bakal ada bencana katanya, ada tsunami 20 meter. Wah nanti Pulau Jawa akan terbelah. Wah nanti ada ini, wah nanti ada itu. Ya sudah, maksimalkan saja. Dan kalau misalnya kita punya solusi, nah bantu agar itu tidak terjadi. Begitu loh. Nibiru itu memang banyak yang menceritakan tentang Nibiru. Banyak versi tentang Nibiru. Nih, yang jelas planet itu tuh ini ya apa? Lebih banyak ke katanya dan katanya. Bahkan ada yang katakan Nibiru itu nanti akan nabrak planet bumi dan sebagainya. Tapi itu lebih cenderung ke arah kalau melihat dari ini, dari keadaannya itu lebih cenderung ke arah asteroid besar dan dia mengikuti arah rotasi atau arah ini apa, arah bukan rotasi ya, perputaran dari matahari itu sendiri. Ya, tapi yang jelas itu bukan planet ke-10 dan itu tidak mempengaruhi planet bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita dan sudahlah, nggak usah dipikirin. Untuk pengetahuan sih nggak apa-apa, tapi yang jelas itu bukan ancaman kok. Dan sampai sekarang itu banyak versi seperti Nibiru itu nanti asteroid akan menuju kita, biru ini di biru itu ya terserah gitu. Tapi yang jelas sampai sekarang semua ramalan-ramalan itu kan tidak terbukti ya. Atau memang sengaja kita buat itu tidak terbukti. Jadi memang ada ininya. Itu kalau diceritakan sangat panjang lah. Ya, itu sebetulnya itu logam-logam istimewa memang ada. Bisa lebih keras dari logam yang lain atau punya radiasi tersendiri dari meteor terus dibuat menjadi senjata. Atau di bumi juga ada logam namanya Kraiman gitu kan, itu yang diproduksi oleh bangsa Krairon gitu. Kan itu keturunan di bangsa Tarks. Nah, jadi mereka itu membuat logam-logam yang istimewa, yang sangat kuat tapi elastis, lentur gitu kan. Nah, terus ada lagi gitu kan yang namanya dari yang tadi meteor itu, terus ada lagi yang memang dari ini, dari apa?
Memang dibuat itu. Dibuatnya baru. Itu kan dari campuran bangsa titanium dengan apalah gitu kan. Jadi keras dan sebagainya. Mungkin dikasih serbuk intan dan sebagainya. Jadi kekuatannya jauh lebih kuat dan sebagainya. Tapi yang jelas, logam-logam istimewa itu ada. Malah saya sendiri bikin logam cerdas kan untuk menyerap berbagai macam listrik yang ada di udara, di semua unsur alam. Itu baru KW16. Yang KW paling jelek, dan itu juga sudah bisa dipergunakan sebagai bahan-bahan yang penyerap pembangkit listrik, pembangkit energi. Nah, itu kita juga bisa bikin semacam begitu. Jadi terserah. Jadi kita mau bikin apa, bagaimana, tinggal bagaimana kita membuat itu jadi karya nyata. Jadi jangan hanya jadi wacana saja. Logam-logam cerdas ini misalnya untuk penyerap energi dan sebagainya. Atau misalnya dibuat jadi senjata bisa ini untuk menyerap energi mitokondria kita sehingga si logam itu bisa menjadi mengeluarkan kekuatan gitu kan, seperti kerudang. Kerudang itu kan dia energinya dari sel mitokondria. Tapi itu harus ada pemetaan DNA. Jadi kalau misalnya dipakai orang lain nggak akan bisa berfungsi. Jadi yang sudah DNA-nya terpetakan di sana, ada programnya, ada nanoteknologinya. Itu semuanya memang sudah ada zaman dulu tuh ada. Jadi senjata-senjata istimewa memang ada. Jadi memang itu dibuat dari meteorit juga ada. Memang senjata seperti itu memang ada, tapi biasanya itu dimuseumkan kalau nggak dikuasai oleh kolektor. Mereka yang kaya raya menguasai itu dan hanya disimpan aja gitu, tidak dimanfaatkan. Batu-batu dari atas itu, meteor-meteor dari atas itu mengandung logam-logam tertentu. Mungkin kekerasannya itu jauh lebih hebat. Tapi Kang katanya itu tidak bisa ditempa katanya kan. Bisa. Ada tekniknya ya, satu caranya. Tapi yang paling mudah untuk melembekkan sebuah logam itu ya, sekeras apapun itu sebetulnya akselerator sel manusia. Jadi apabila darah manusia itu sudah dikikis kladnya atau bakteri purbanya, itu bisa melemahkan logam sebetulnya. Cuma itu dipakai oleh empu-empu zaman dulu. Dulu rahasianya itu. Ngambil aja darahnya. Terus dengan cara tertentu si bakteri purbanya itu, tapi harus segar ya. Harus segar dan melalui dengan radiasi tertentu itu si bakteri purbanya mati, yang keluar sudah murni darah yang punya sel mitokondria yang aktif. Nah, baru dipergunakan dengan panas tertentu untuk melemahkan logam itu. Karena tiap orang itu tiap manusia itu punya satu kelenjar pituitari di otak. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.